Deretan HP pada rentang harga 1-3 jutaan mungkin bisa jadi bukan pilihan kalian. Terlebih karena di kelas harga tersebut HP yang ditawarkan masih kurang sesuai dengan kebutuhan kalian. Karena itu tidak ada salahnya untuk membeli ponsel kelas menengah seharga 4 jutaan saja. Spesifikasi yang ditawarkan oleh ponsel 4 jutaan sudah cukup mumpuni baik untuk tugas ringan sehari-hari, maupun tugas menengah hingga berat yang sesekali dibutuhkan. Jika kalian penasaran dengan daftar HP 4 jutaan terbaik yang bisa kalian jadikan pilihan di tahun ini, langsung saja simak daftar lengkapnya dari kami di video ini. Yang pertama ada Redmi Note 11 Pro 5G. Redmi Note 11 Pro 5G mengusung layar AMOLED 6,6 inci beresolusi Full HD Plus dengan refresh rate 120 Hz. Perangkat membawa 4 kamera belakang berkonfigurasi 108 megapiksel, 8 megapiksel ultra wide, makro dan depth sensor 2 megapiksel. Punch hole pada bagian depan digunakan sebagai tempat kamera selfie 16 megapiksel. Redmi Note 11 Pro 5G varian global membawa chipset Snapdragon 695. Chipset menengah terjangkau Snapdragon tersebut dipasangkan dengan RAM 6GB atau RAM 8GB. Perangkat mengemas baterai 5000 mAh dan mendukung teknologi pengisian cepat 67 Watt. Terkait perangkat lunak ponsel bakal menjalankan sistem operasi Android 11 dalam antarmuka MIUI 13 terbaru. Berikut ini adalah harga dan spesifikasinya. Yang kedua ada Mi 10T. Untuk tampilannya, Xiaomi Mi 10T memakai IPS LCD yang berukuran 6,67 inci yang memiliki kualitas FHD+. Di bagian atas layar HP ini, terdapat satu kamera selfie yang beresolusi 20 megapiksel. Bagian belakang HP ini dibekali dengan 3 buah kamera yang kamera utamanya memiliki resolusi 64 megapiksel. Untuk kedua lensa pendukungnya, HP ini didukung dengan lensa kamera yang beresolusi 13 megapiksel dan 5 megapiksel. Kebutuhan foto selfie hingga perekaman video akan terpenuhi dengan baik jika menggunakan HP ini. Bahkan kamera utama HP Mi 10T ini mampu merekam video dengan kualitas hingga 8K. HP ini memakai chipset Snapdragon 865 yang dilengkapi GPU Adreno 650. Tidak hanya itu saja, HP ini juga didukung dengan RAM 6GB yang siap memberikan kinerja yang maksimal. Semua spesifikasi yang ada di dalam HP ini ditenagai oleh baterai yang berkapasitas 5000 mAh dengan fast charging 33 Watt. Berikut ini adalah harga dan spesifikasinya. Yang ketiga ada Poco F3. Untuk spesifikasi Poco F3 dibekali layar dynamic AMOLED 6,67 inci dengan resolusi Full HD+, refresh rate 120 Hz, dan dukungan HDR10+. Layar ponsel juga memiliki tingkat kecerahan maksimal 1300 nits dan dilengkapi dengan pelindung Gorilla Glass 5. Bagian tengah atas layar Poco F3 dilengkapi dengan modul punch hole mungil untuk kamera selfie 20 megapiksel. Pada bagian punggung ponsel, terdapat modul berbentuk persegi panjang yang memuat 3 kamera belakang. Kamera belakang terdiri dari kamera utama 48 megapiksel, kamera ultrawide 8 megapiksel, dan kamera telemakro 5 megapiksel. Pada aspek daya, Poco F3 memiliki baterai dengan kapasitas 4520 mAh yang mendukung pengisian cepat berdaya 33 Watt melalui konektor USB Type C. Pada sektor hardware, Poco F3 ditenagai dengan chipset Snapdragon 870 dengan 2 konfigurasi memori, yaitu RAM 6GB per 8GB dan memori internal 128GB per 256GB. Fitur lainnya pada ponsel ini adalah mencakup dukungan jaringan 5G, koneksi NFC, dual speaker stereo, ear blaster, dan pemindai sidik jari yang terletak di samping. Berikut ini adalah harga dan spesifikasinya. Yang keempat ada Realme 9 Pro Plus. Realme 9 Pro Plus mengusung layar berpanel Super AMOLED Full HD Plus seluas 6,4 inci. Dengan dukungan refresh rate 90 Hz dan touch sampling rate 360 Hz. Pada bagian layar tersebut, terdapat punch hole untuk menyematkan kamera selfie 16 megapiksel. Beralih ke bagian punggung, ponsel ini dibekali 3 pengaturan kamera yang terdiri dari kamera utama 50 megapiksel, kamera ultra wide 8 megapiksel, serta kamera makro 2 megapiksel.
Secara keseluruhan, bodi Realme 9 Pro Plus memiliki ketebalan 7,99 mm dengan berat 182 gram. Kapasitas RAM ponsel ini bisa diperluas 5 GB. Kemudian Realme 9 Pro Plus dibekali baterai berkapasitas 4500 mAh yang didukung pengisian daya cepat Super Dart Charge 60 Watt. Realme 9 Pro Plus diklaim mampu mengisi daya sebesar 50% dalam waktu 15 menit. Fitur lain dari Realme 9 Pro Plus meliputi dukungan konektivitas 5G, Wi-Fi 6, in-display fingerprint, koneksi NFC, Dolby Atmos serta vapor cooling chamber. Di sektor hardware, Realme 9 Pro Plus diotaki chipset MediaTek Dimensity 920 5G. Berikut ini adalah harga dan spesifikasi lengkapnya. Yang kelima ada Realme GT Master Edition. Realme GT Master memutuskan menggunakan layar Super AMOLED demi mendukung pengguna mereka yang harus bekerja seharian di layar HP. Pengalaman menonton pun akan meningkat dengan resolusi layar ponsel 6,43 inci ini, yaitu 2400 x 1080. Selain itu, refresh rate ponsel ini pun sudah cukup baik dengan 120 Hz. Didukung dengan chipset Snapdragon 778G, membuat smartphone ini sudah mampu untuk menerima jaringan apapun yang ada saat ini. Selain itu, Realme GT Master juga memiliki penyimpanan yang besar 8GB per 256 GB. Ada 3 kamera belakang di Realme GT Master ini. Kamera utamanya menawarkan resolusi yang cukup besar, yaitu 64 megapiksel. Kamera kedua Realme GT Master mengusung fitur wide angle resolusi 8 megapiksel. Kamera makro pada Realme GT Master ini memiliki resolusi 2 megapiksel. Dengan baterai berkapasitas tinggi 4300 mAh dan pengisi daya cepat 65 Watt. Ponsel ini mampu bertahan hingga 15 jam 4 menit dan masih menyisakan daya 19%. Berikut ini adalah harga dan spesifikasinya. Yang keenam ada Poco X3 GT. Layarnya berukuran 6,6 inci dan mampu menghadirkan kualitas 1080 x 2400 pixel. Dengan refresh rate mencapai 120 Hz. Bagi kalian yang membutuhkan HP untuk bermain game, Poco X3 GT jelas bisa menjadi pilihan. Kinerjanya akan didukung chipset MediaTek Dimensity 1100 5G serta baterai berkapasitas 5000 mAh. Tidak lupa ada dukungan fast charging 67 Watt, yang diklaim mampu mengisi daya hingga 100% hanya dalam waktu 42 menit. Untuk kebutuhan fotografi, Poco X3 GT mengandalkan 3 kamera utama di bagian belakang, masing-masing dengan sensor wide 64 megapiksel, ultra wide 8 megapiksel, dan macro 8 megapiksel. Di bagian layar ada kamera selfie 16 megapiksel yang terpasang dengan model punch hole di bagian tengah atas layar. Kombinasi kamera yang dibawa tersebut rasanya sudah cukup sesuai dengan harga HP Poco X3 GT yang ada di angka 4 jutaan. Secara umum, spesifikasi Poco X3 GT masih jadi salah satu yang terbaik di kelasnya. Berikut ini adalah harga dan spesifikasinya. Yang ketujuh ada Samsung Galaxy M52. Dengan harga yang cukup tinggi itu, tentunya spesifikasi Samsung M52 5G tidak perlu diragukan. Series HP kelas menengah sudah hadir dengan salah satu chipset terbaik di kelasnya, Snapdragon 778G. Dukungan RAM 8GB dan memori internal 128GB juga dijamin akan memberikan performa yang sangat baik. Secara tampilan, layar Super AMOLED Plus berukuran 6,7 inci siap memanjakan mata. Layarnya mampu menampilkan kualitas hingga FHD+ dan memiliki refresh rate 120 Hz. Dengan model Infinity OH Samsung, satu buah kamera depan beresolusi 32 megapiksel tersedia untuk selfie dan video call. Di bagian belakang, ada susunan 3 buah kamera utama yang masing-masing memiliki sensor 64 megapiksel, ultrawide 12 megapiksel, dan macro lens 5 megapiksel. Jika melihat harga HP Samsung M52 5G yang ada di kelas 4 jutaan, kombinasi kamera yang dibawanya memang sudah pas. Semua fitur tadi akan mendapat dukungan daya dari baterai berkapasitas 5000 mAh yang tertanam di dalamnya. Baterai ini tentunya sudah didukung teknologi fast charging 25 Watt. Berikut ini adalah harga dan spesifikasinya.
Yang kedelapan ada Huawei Nova 7. Hadir dengan dukungan jaringan 5G, Nova 7 ditenagai chip Kirin 985 dan GPU Mali G77. Sistem on-chip tersebut dipadukan dengan kapasitas RAM 8GB dan media internal 256GB. Nova 7 mengusung layar Full HD Plus dengan luas 6,53 inci, resolusi 2400x1080 pixel, dan aspek rasio 20:9. Pada bagian kiri atas terdapat pancol yang memuat kamera selfie 32 megapiksel. Kamera tersebut juga dibekali dengan beberapa fitur seperti perekaman video 4K pada 30 fps, dukungan Electronic Image Stabilization, dan Super Night Selfie 3.0. Di bagian punggung Nova 7 memiliki 4 kamera yang disusun secara vertikal di dalam wadah berbentuk persegi panjang melengkung. Keempat kamera tersebut terdiri dari kamera utama 64 megapiksel, kamera ultrawide 8 megapiksel, kamera telefoto 8 megapiksel, dan kamera makro 2 megapiksel. Kamera belakang juga mendukung perekaman video 4K. Nova 7 menjalankan OS Android 10 dengan antarmuka MIUI 10.1. Baterainya berkapasitas 4000 mAh dengan fitur supercharge yang diklaim mampu mengisi baterai hingga 75% hanya dalam 30 menit. Seperti beberapa model smartphone Huawei belakangan, Nova 7 tidak lagi dibekali layanan dan aplikasi Google. Sebagai gantinya, Huawei mengandalkan ekosistem buatan sendiri bernama Huawei Mobile Service. Oke guys, itu dia tadi ke-8 smartphone 4 jutaan terbaik, rekomendasi dari kami yang pastinya speknya tidak akan kentang. Jika kalian ingin membeli ke-8 smartphone ini, kami sudah taruh link pembeliannya di deskripsi video ini. Kalau kalian ingin membeli smartphone tersebut, silahkan chat seller toko online tersebut untuk memastikan ketersediaan dan kondisi HP tersebut. Oke guys, kami pamit dulu, sampai berjumpa kembali guys di video selanjutnya.